Bab 77, Bab 2197, Patah Hati. Memikirkan dunia tanpa habis benar-benar ada, sungguh begitu indah. Suara seorang wanita bergetar saat ia berbisik, setiap kata dibumbui dengan ketidakpercayaan dan keheranan yang tenang. Perlahan, ia berjalan melewati ladang bunga yang belum tersentuh, tidak ada sedikit pun debu jurang yang merusak kelopaknya. Setiap bunga yang ia lewati berkilauan dengan warna-warna cerah, corak yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya, bahkan dalam mimpi. "Wui, tidak, King Yue." Ia berbicara lagi, suaranya lembut dan rapuh. "Tempat asalmu benarkah seperti ini? Di mana-mana?" Dari belakang, Xia King Yue berjalan tanpa suara, tatapannya tenang dan jauh. Setelah beberapa saat, ia menjawab bukan dengan kata-kata, tetapi dengan ingatan. "Daripada bertanya padaku, mengapa kau tidak melihatnya dengan matamu sendiri?" Saat ia berbicara, ingatan ilahinya bangkit kembali, menerangi ruang di antara mereka. Proyeksi masa lalunya terungkap. Ketenangan yang tertutup salju di Frozen Cloud Asgard, kobaran api tak berujung dari Divine Phoenix Empire, langit biru Blue Pole Star, dan hamparan luas dan megah dari God Realm, tak tersentuh oleh jurang, murni dan cemerlang dalam cahayanya sendiri. Di ruang terlindungi di dalam Primordial Profound Arc ini, Yunche telah menyegel mereka, jauh dari jangkauan para dewa, tersembunyi di balik formasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika para dewa berkeliaran di dekatnya, mereka tidak akan dapat menemukannya. Hanya Yunche yang dapat mengakses tempat ini. Saat wanita itu menyaksikan semua yang terbentang di hadapannya, tanah-tanah yang jauh itu, keindahan yang mustahil itu, matanya mulai berkilauan. Satu pikiran tunggal berkembang di dalam hatinya. Andai saja aku bisa tinggal di tempat itu bersamamu, Buang. Hanya satu kali seumur hidup itu sudah cukup. Saat ini, abis. Boom! Taurer, boyo omo bobo. 9 dewa menerjang laut kabut tak berujung seperti malapetaka surgawi yang dilepaskan. Binatang buas dan hantu abisal dilenyapkan di belakang mereka, berubah menjadi debu di bawah kekuatan penuh kekuatan ilahi yang tak terkendali. Mereka tidak lagi menahan aura mereka. Waktu untuk berhati-hati telah lama berlalu. Sebelumnya, mereka melaju dengan kecepatan yang mungkin dianggap cepat, bahkan menurut standar ilahi. Namun sekarang, mereka seperti meteor yang menyala-nyala melesat melintasi langit yang gelap, masing-masing memancarkan keagungan yang mengerikan. Cahaya ilahi mereka membelah kabut abu-abu jurang seperti bilah menembus sutra. Mengapa? Karena saat mereka melonjak keluar, semakin jauh dari kedalaman laut kabut tak berujung, kebenaran menjadi sangat jelas. Jutaan mil berubah menjadi puluhan juta, lalu menjadi ratusan juta. Dan baru sekarang mereka mengerti seberapa dalam mereka telah terseret. Penindasan yang menyesakan itu, beban yang bahkan membuat dewa sejati kuno merasa seperti terbelenggu, itu karena mereka telah dilemparkan ke kedalaman ekstrim laut kabut tak berujung. Tempat di mana bahkan para dewa tidak diterima. Semua karena Raja Kabut terkutuk itu. Tetapi sekarang Raja Kabut telah menghilang tanpa jejak. Sekarang mereka telah bangkit dari cengkeraman jurang. Tidak perlu menahan diri. Ada alasan lain mengapa para dewa mendorong diri mereka sendiri hingga batas dalam pelarian putus asa mereka. Itu bukan hanya kemarahan karena dipermainkan oleh Raja Kabut. Itu bukan hanya tekanan jurang yang menyesakkan. Itu adalah imam besar Ling Xian. Berkat api abu-abu yang digunakan Raja Kabut sebelumnya, aura ilahinya terus melemah, semakin cepat dengan setiap napas yang lewat. Bahkan yang terkuat di antara mereka, imam besar Liu Xiao, tidak dapat menghentikannya. "Bertahanlah, Ling Xian!" Raungan Liu Xiao menembus kehampaan seperti binatang buas yang terluka. Suaranya penuh dengan rasa sakit, bukan hanya frustrasi, tetapi juga ketidakberdayaan,
jenis yang mencengkeram bahkan para dewa dalam keheningan. Itu adalah rasa sakit yang meresap ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Seberapa kuatkah api abu-abu itu? Untuk berpikir bahwa bahkan dewa sejati kuno yang paling perkasa pun dapat direduksi menjadi keadaan yang begitu rapuh dalam waktu yang begitu singkat. Aura Lingxian tidak hanya memudar seperti bara api yang sekarat, jiwanya sendiri berada di ambang kehancuran. Napasnya menjadi pendek. Denyut nadi ilahinya berkedip-kedip. Rasanya seperti melihat bintang jatuh dari surga. Dalam pelukan Hua Fuchen, tubuh Yunce sedikit berkedut. Wujudnya yang setengah sadar tidak berbicara, tetapi di balik kelopak matanya yang tertutup, badai sedang mengamuk. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar, dia tidak pernah bisa membayangkan betapa mengerikannya apinya. Dia tidak berani mempercayainya, namun itu telah terjadi. Tepat di depan matanya. Tuan Liu Xiao, jangan khawatirkan kami, tolong, cepatlah bersama Tuan Lingxian. Di antara para dewa yang melarikan diri, Hua Fuchen tiba-tiba memanggil, suaranya tajam dan tegas. Dia memahami situasi lebih baik daripada kebanyakan orang. Para dewa sejati kuno dapat bergerak jauh lebih cepat, tetapi karena mereka hanya dewa sejati, mereka dipaksa untuk menahan diri. Itu adalah beban yang tidak dapat mereka tanggung lagi. Jangan khawatirkan kami. Korosi di sini dapat diatasi, dewa lain bergema, suaranya dipenuhi dengan urgensi. Tolong bawa Tuan Lingxian ke tempat yang aman, sebelum terlambat. Mereka kini mendekati tepi luar laut kabut tak berujung. Tekanan yang menyesakan dan erosi yang menghancurkan jiwa memudar sedikit demi sedikit. Bagi mereka, bertahan hidup sudah di depan mata. Namun, Imam Besar Lingxian, auranya memudar dengan cepat, terlalu cepat. Seperti lilin yang berkedip-kedip di tengah badai, nyaris tak bertahan. Semakin lama mereka menunggu, semakin tipis peluangnya. Dan pikiran itu saja membuat darah mereka membeku. Pergilah, Liu Xiao. Aku akan tinggal bersama mereka. Bawa saja Lingxian dan keluarkan dia dari sini, teriak Imam Besar Wan Dao. Suaranya tegas tetapi dipenuhi dengan urgensi. Dia mengerti. Dengan kultivasi Liu Xiao, dia seharusnya sudah lama bisa lolos dari tempat ini. Kecepatannya, kekuatannya tak tertandingi. Namun, dia menahan diri, menyeret kakinya, terbebani bukan oleh kelemahan, tetapi oleh beratnya orang-orang di sekitarnya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Suara Imam Besar Liu Xiao rendah, tenang, tetapi di balik ketenangan itu, lautan emosi yang bergejolak meraung. Cengkeramannya pada tubuh Lingxian yang gemetar sedikit mengencang, seolah takut dia akan terlepas kapan saja. Wan Dao mengangguk tajam. Dalam sepersekian detik itu, kedua dewa sejati kuno saling bertukar pandang yang mengatakan lebih dari kata-kata. Penyesalan, urgensi, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih pribadi. Yunce, yang masih berpura-pura tidak sadarkan diri dalam pelukan Hua Fuchen, menangkapnya. Cara mata mereka beralih sebentar padanya, terukur, berat, dipenuhi dengan pikiran yang tak terucapkan. Lalu, boom! Tekanan dewa sejati kuno dengan 6 dunia ilahi yang menyala dengan kekuatan penuhnya memecah udara seperti guntur. Ruang melengkung, dan kabut jurang tak berujung di sekitar mereka disingkirkan seolah dipaksa berlutut. Membawa Lingxian, dewa sejati kuno melesat maju seperti bintang jatuh terbalik, naik dari kedalaman dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, dia menghilang. Satu-satunya yang tertinggal adalah riak keheningan dan rasa sakit yang samar di hati mereka yang tersisa. Yunce ingin menjaga Liu Xiao dalam jangkauan indera ilahinya, tetapi dia takut melepaskannya akan membuat para dewa waspada terhadap fluktuasi samar auranya. Jadi, untuk saat ini, dia menahan tangannya.
Dengan tekanan pada kekuatan ilahi mereka yang melemah setiap saat, Dewa kuno Liu Xiao melesat dengan kecepatan yang mengerikan dan kekuatan yang luar biasa. Lautan kabut tak berujung bergetar di belakangnya, binatang buas dan roh-roh yang meratap yang berani menghalangi jalannya menjadi ketiadaan, dilenyapkan oleh kekuatan kehadirannya. Dalam 1 jam, dia telah menerobos lautan kabut tak berujung. Namun perjalanannya masih jauh dari selesai. Dia telah lolos dari laut kabut, ya, tetapi alih-alih menuju tanah suci, arahnya berubah secara mengejutkan. Dia terbang lurus menuju kerajaan ilahi malam abadi. Boom! Didukung oleh kehendak 6 dunia ilahi, Liu Xiao melesat melintasi hamparan angkasa, dan hanya dalam beberapa menit, dia turun dari surga, tiba di langit di atas kerajaan ilahi malam abadi. Krak! Saat dia melangkah keluar dari kehampaan, dia menyembunyikan setiap jejak auranya. Bahkan Bupati Ilahi tanpa cahaya di puncaknya tidak dapat merasakan dewa sejati kuno. Liu Xiao melirik Ling Xian dalam pelukannya saat dia turun ke tanah leluhur kerajaan ilahi malam abadi, tidak, tanah leluhur kerajaan ilahi burung vermilion, karena itulah nama aslinya jauh sebelum menjadi malam abadi. Di pelukan Liu Xiao, wajah Ling Xian pucat, jauh lebih pucat dari sebelumnya. Tubuhnya yang dulunya sempurna kini dinodai urat-urat gelap korosi jurang yang berdenyut samar di bawah kulitnya. Jiwa ilahinya, jiwa salah satu dewa terhebat yang berjalan di abis, gemetar berkedip-kedip. Memudar. Dia menekan telapak tangannya dengan lembut ke dada wanita itu, menyalurkan kekuatan ilahinya ke dalam dirinya, berulang kali, setiap kali lebih putus asa dari sebelumnya. Namun pada akhirnya, semuanya sia-sia. Bahkan sebagai dewa sejati kuno, dia tidak berdaya untuk membersihkan korosi jurang yang melahap jiwanya. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Bisiknya, suaranya pecah di bawah beban ketidakberdayaan. Mungkin itu kesedihan dalam suaranya, atau penyesalan yang dalam dan menyakitkan yang mengalir ke aura ilahinya, sesuatu mencapainya. Tubuh pendeta agung Ling Xian gemetar. Perlahan, menyakitkan, matanya berkedip terbuka. Namun kejernihan yang pernah bersinar di dalamnya telah hilang, ditelan oleh debu jurang tebal yang berputar-putar di kedalamannya. Namun dia menatapnya dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, di hadapan formasi kuno yang luas yang tersembunyi di dalam lapisan kehampaan dan ruang terlipat di bawah tanah leluhur kerajaan ilahi burung vermilion, Liu Xiao muncul, menggendong Ling Xian yang terluka parah di tangannya. Aura ilahinya berkedip lemah, nyaris tak bisa bertahan. Dia berhenti di depan segel tersembunyi, susunan rumit yang terukir di tulang-tulang ruang itu sendiri, dan dengan lembut membiarkan darah merah keemasan Ling Xian menetes ke formasi itu. Saat darah ilahinya menyentuh permukaan, dengungan rendah bergema melalui kehampaan. Retakan. Ruang tertutup itu hancur terbuka, memperlihatkan jalan tersembunyi ke depan. Tanpa ragu, Liu Xiao melangkah melewati celah itu, memasuki aula besar tersembunyi yang terselubung dari mata semua makhluk. Di dalamnya berdiri patung burung vermilion yang sangat besar, kuno dan megah. Bahkan dengan erosi waktu yang tak berujung, patung itu memancarkan keagungan yang luar biasa, kehangatan suci, dan kesedihan yang mendalam. Saat dia mendekati altar, langkah Liu Xiao menjadi lebih berat. Akhirnya, dia berlutut dan dengan lembut meletakkan tubuh Ling Xian yang layu dan berdebu di hadapan patung dewa itu, penjaga leluhurnya, sumber garis keturunannya. Tangannya gemetar, dan saat dia menurunkannya, air mata mulai mengalir deras dari wajahnya yang lapuk. Dia adalah dewa sejati kuno tertinggi, salah satu makhluk terkuat yang pernah ada. Tetapi pada saat ini dia hanyalah seorang pria yang memegang napas terakhir seseorang yang dicintainya. Dia telah tahu jauh sebelum mereka meninggalkan laut kabut tak berujung, bahwa sudah terlambat. Korosi itu sudah mulai menggerogoti tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya yang suci.
dia tidak membawanya ke tanah suci. Dia membawanya pulang, rumah abisnya. Xiao. Suara Ling Xian yang terputus-putus melayang ke udara seperti angin yang menembus api yang hampir padam. Jari-jarinya yang gemetar terangkat ke atas, nyaris tidak terangkat dari sisinya. Tanpa ragu, Liu Xiao menggenggam tangannya yang lemah dengan kedua tangannya dan menempelkannya ke wajahnya yang tua dan berlinang air mata. Aku di sini, Xian Er. Aku di sini. Dia berbisik padanya dengan kelembutan yang menyakitkan, namun tangannya tidak lagi hangat. Dengan senyum yang memudar, Ling Xian memaksakan diri untuk memadatkan setetes darah. Darah itu mengalir lembut dari dadanya, berdenyut dengan cahaya merah tua keemasan, esensi darahnya, bentuk paling murni dan paling suci dari garis keturunan burung vermilion. Mata Liu Xiao yang penuh air mata menatap tetesan itu saat melayang di hadapannya. Saat benda itu meninggalkan tubuhnya, kondisi Ling Xian tampak memburuk, napasnya tersengal-sengal, wajahnya memucat, dan aura keilahiannya meredup. Berikan ini pada Meng Jianyuan. Gumamnya, suaranya tidak lebih keras dari bisikan yang terbawa oleh abu api. Tangannya yang gemetar terulur, dan Liu Xiao, tanpa ragu, menggenggamnya dengan lembut dan menempelkannya ke pipinya yang lapuk. Jari-jarinya dingin. Terlalu dingin. Hatinya menegang. Aku berutang padanya sekali dan aku akan membayarnya. Desahnya. Dahulu kala, dia telah tersiksa oleh ketidakseimbangan kekuatan unsur dalam dirinya, tubuh yang diberkati dan dikutuk dengan afinitas yang tak tertandingi terhadap api, namun retak oleh ketidakstabilan yang kacau. Selama jutaan tahun, dia menderita. Begitulah, sampai suatu hari seorang anak laki-laki, Meng Jianyuan, memberinya sesuatu yang menstabilkan tubuhnya, memberinya kedamaian selama beberapa tahun. Tahun-tahun yang terasa seperti seumur hidup. Tahun-tahun yang tidak pernah dia pikir akan dia alami. Dia tidak pernah melupakan kebaikan itu. Dan sekarang, setetes darah ini adalah jawabannya. Sebagai dewa sejati kuno, putri burung vermilion, dan orang yang memiliki afinitas api terkuat di abis, dia bisa merasakan jejak api ilahi di Yunce, gagak emas, Phoenix. Dia melihat semuanya di dalam dirinya. Dia tahu esensi burung vermilionnya bisa bertahan di dalam dirinya. Dia percaya itu akan terjadi. Lebih dari itu, dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Dia berharap dengan sepenuh hatinya untuk suatu hari menyaksikan pernikahan antara Hua Caili, anak yang dia anggap sebagai cucunya sendiri, dan Meng Jianyuan, yang perlahan-lahan dia percayai dan harapkan. Visi masa depan inilah yang telah membawanya ke laut kabut tak berujung, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari Raja Kabut. Namun takdir punya rencana lain. Dadanya sesak. Jiwanya tercabik-cabik di tepinya. Penglihatannya kabur saat Liu Xiao berlutut di depannya, memegang tangannya dan setetes esensi darahnya yang bersinar. Maafkan aku tidak akan melihat hari itu. Bisiknya, air mata mengalir dari sudut matanya. Tapi tolong pastikan dia menerimanya. Dengan tangan gemetar, Liu Xiao dengan hati-hati memegang tetesan darah yang bersinar itu. Tetesan itu berdenyut samar dengan cahaya ilahi, hadiah terakhirnya. Perlahan, penuh hormat, dia menyimpannya di dalam cincin spasial pribadinya, menyegelnya dengan lapisan formasi. Namun, tindakan itu tidak membuatnya merasa nyaman. Jari-jarinya gemetar tak terkendali saat dia kembali menatap wanita yang terbaring di hadapannya. Tangannya yang pucat dan layu terulur sekali lagi, mengusap pipinya dengan lemah. Gerakannya lambat, rapuh, sangat ingin merasakan sesuatu, kehangatannya, untuk terakhir kalinya. Namun sentuhannya dingin. Terlalu dingin. Terima kasih telah membawaku kembali ke sini untuk... Suaranya bergetar, memudar seperti cahaya terakhir dari api yang sekarat.
Ya, aku akan membawamu kembali, sebanyak yang kau mau. Xian Liu Xiao tersedak, memaksakan senyum yang tidak bisa ditahan. Air matanya sudah jatuh, beberapa menetes lembut ke wajahnya, namun dia tidak lagi merasakan kehangatannya. Kulitnya tidak bereaksi, tidak berkedut. Air matanya, yang dulu sangat dia hargai, kini terasa seperti tetesan di atas batu. Jangan menangis. Aku hanya lelah, bisik Ling Xian. Tatapannya tidak pernah beralih darinya. Mata itu, yang dulu berseri-seri dengan kekuatan ilahi, kini meredup karena kelelahan, tetapi tetap saja, mereka menyimpan kasih sayang, kelembutan dan perpisahan. Jika kau lelah, maka beristirahatlah, kumohon, beristirahatlah dengan baik. Suara Liu Xiao bergetar, setiap kata lebih berat dari yang terakhir. Hatinya sakit begitu dalam hingga terasa seperti akan hancur di bawah beban kesedihannya. Jari-jarinya, lemah dan nyaris tak bergerak, terulur untuk menyeka air mata dari matanya. Air mata itu tertahan di sana sejenak, sebelum menetes. Dalam hidupku, aku tidak menyesal telah bertemu denganmu. Desahnya. Suaranya lebih lembut dari abu yang jatuh, tetapi bergema lebih keras di jiwanya daripada gemuruh guntur. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari bilah apapun. Kemudian, pada saat itu juga, seluruh tubuhnya membeku. Dia merasakannya. Tangannya benar-benar diam. Dingin. Tak bernyawa. Dan kemudian, kulitnya, yang dulu begitu putih dan hangat, berubah sepenuhnya hitam saat korosi debu jurang akhirnya merenggut sedikit kehidupan yang tersisa. Aura keilahiannya lenyap dalam keheningan, tak pernah bangkit lagi. Sejak hari itu dan seterusnya, Abis kehilangan satu dewa. Napasnya tercekat di tenggorokan. Warna merah tua menggenang di matanya, bukan karena luka apapun, tetapi karena kesedihan yang terlalu besar untuk ditahan. Air mata berdarah mengalir di pipinya yang lapuk, mengukir sungai kesedihan yang sunyi di wajahnya. Air mata itu jatuh tanpa henti, seolah mencoba menghapus beban dari apa yang baru saja hilang. Karena dia telah membuat pilihan. Pilihan yang masih dia yakini sebagai pilihan yang benar. Tetapi para dewa, andai saja dia menghentikannya, andai saja dia mengatakan sesuatu, apapun, untuk menahannya, dia pasti masih hidup. Dan sekarang, pilihan itu telah mengorbankan segalanya. Liu Xiao memeluknya erat, lebih erat dari sebelumnya, seolah-olah kekuatan pelukannya dapat menarik jiwanya kembali dari kehampaan. Seolah-olah penyesalan yang mentah dan melolong saja dapat membatalkan takdir. Tetapi Abis tidak mengenal belas kasihan. Ia tidak peduli dengan cinta maupun kehilangan. Debu yang tertinggal di dalam dirinya, racun yang sunyi dan sabar, telah melubangi inti jiwa ilahinya. Sekarang ia memakan apa yang tersisa. Sepotong demi sepotong yang rapuh, wujudnya mulai memudar. Tidak ada ledakan besar. Tidak ada gelombang terakhir kekuatan ilahi. Hanya keruntuhan yang lambat dan sunyi. Seperti abu yang terbawa oleh hembusan angin. Tidak seperti para dewa yang jatuh di masa lalu, yang kematiannya merobek surga dan mengguncang hukum dunia, kematian Ling Xian tidak membawa badai seperti itu. Tidak ada bencana. Tidak ada keheningan yang penuh hormat. Hanya pembusukan. Mungkin itu adalah Abis. Mungkin itu adalah debu yang menggerogoti dirinya sampai bahkan keilahian pun tidak tersisa. Mungkin itu karena kematiannya, pada akhirnya, bukan karena takdir besar, tetapi karena cinta dan pilihan. Di dalam pelukan Liu Xiao, ia hancur menjadi ketiadaan. Tidak ada tubuh untuk dikubur. Tidak ada api untuk dihormati. Tidak ada jejak dewi yang dulu. Hanya seorang pria yang hancur, ditinggalkan sendirian dengan hantu dari apa yang mungkin terjadi. Ia gemetar.
Kemudian berbisik, "Xian'er, beristirahatlah dengan tenang, istriku tercinta." Namanya terngiang di bibirnya seperti nada terakhir dari sebuah lagu yang terlupakan. Dan kemudian, "Hah!" Raungan rasa sakit yang menyayat hati keluar dari dadanya. Ratapan yang memecah keheningan, dan melampaui kesedihan menjadi kegilaan. Kekuatan ilahinya meletus seperti gelombang pasang, mengguncang tulang-tulang kerajaan ilahi burung vermilion. Tanah berguncang. Langit bergetar. Setiap makhluk hidup di seluruh wilayah merasakan kekuatan di baliknya, rasa sakit yang begitu besar yang hanya bisa dialami oleh orang yang telah kehilangan segalanya. Bab 78, Bab 2198, Warisan Vermilion. Di tanah leluhur kerajaan ilahi burung vermilion, keheningan menyelimuti seperti tabir duka. Air mata berdarah Liu Xiao telah lama mengering. Wajahnya cekung, ekspresinya kosong, namun kakinya bergerak, terhuyung-huyung, gemetar, saat ia akhirnya bangkit dan melangkah menjauh dari sisa-sisa formasi. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sejam? Sehari? Lebih lama? Tidak masalah. Yang lainnya, jika takdir berbaik hati, pasti telah lolos dari laut kabut tak berujung sekarang. Mereka akan aman. Hanya itu yang bisa ia harapkan. Dengan tangan gemetar, ia meraih cincin spasialnya. Setetes darah keemasan melayang lembut ke udara, bersinar samar di ruangan redup yang diterangi api. Ia menatapnya. "Permintaan terakhirmu. Aku akan memenuhinya," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar, serak, seperti angin yang menyeret batu pecah. Ia berbalik, perlahan berjalan menuju pintu keluar gua. Namun, saat ia melangkah keluar ke udara dingin, ia membeku. Sesuatu di dalam cincinnya bergerak. Denyut nadi. Kehangatan. Cahaya redup mulai berkedip dari dalam, kilauan emas lembut. Lalu, sebuah buku. Buku resepnya. Buku itu bergetar. Mata Liu Xiao sedikit melebar. Buku resep yang compang-camping dan tampak biasa itu, yang telah dibawanya selama bertahun-tahun, tiba-tiba bergetar di tangannya seperti memiliki detak jantungnya sendiri. Sampulnya panas saat disentuh, bukan karena api, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membangkitkan. Ini. Suara Liu Xiao bergetar, nyaris tak terdengar, tercekik oleh beban kesedihan dan badai sesuatu yang jauh lebih besar yang bangkit di depan matanya. Bahkan dalam keadaannya yang hancur dan berlinang air mata, tatapannya tetap tertuju pada buku di depannya. Buku kuno itu bergetar, lalu mulai bersinar. Aura yang luar biasa melonjak dari intinya, memancarkan hukum takdir, ruang, dan waktu. Tekanan ilahi yang dilepaskannya kuno dan tak terbatas, jauh melampaui apapun yang pernah dirasakannya dalam jutaan tahun keberadaannya. Buku itu melayang perlahan, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Tanpa penundaan, Liu Xiao menutup ruang di sekitarnya dengan lapisan demi lapisan formasi, memutus semua indera, semua persepsi, tidak seorang pun akan mampu melihat sekilas apa yang akan terungkap. Saat buku itu mulai membalik halamannya sendiri, isi sebenarnya terbentang di hadapannya. Buku ini adalah sesuatu yang telah diwariskan ayahnya kepadanya sejak lama. Seorang ayah yang pernah melayani seorang bangsawan misterius, seseorang yang tidak pernah sekalipun mengakui keberadaan ayahnya. Namun, sebelum menghilang dalam gelombang perang, bangsawan itu mempercayakan buku ini kepada ayah Liu Xiao. Tidak ada kata-kata. Tidak ada penjelasan. Karena perang, ayahnya memilih untuk mewariskannya kepadanya. Selama bertahun-tahun, Liu Xiao memperlakukannya hanya sebagai relik. Sebuah kenang-kenangan. Sesuatu yang terkait dengan hari-hari terakhir ayahnya, tidak lebih.
dia tidak pernah mempertanyakannya. Tidak pernah sekalipun mencoba mengungkap rahasianya. Tetapi sekarang ia menjawab sendiri. Isi yang terungkap di halaman yang terbuka, terukir dalam cahaya, tersegel dalam waktu, mengguncang Liu Xiao hingga ke inti dirinya. Tangannya yang gemetar mengepal di sisi tubuhnya saat kebenaran yang tanpa disadari telah ia bawa sepanjang hidupnya akhirnya terungkap di hadapannya. Dari kekosongan jiwanya yang hancur, Dewi leluhur melahirkan benih semua ciptaan. Ketika napasnya tersebar, berbagai alam terbangun, para dewa menangis, iblis meraung, dan keseimbangan pun hancur. Di senja para dewa dan iblis, darah akan mewarnai langit. Seseorang akan bangkit dari abu yang dilahirkan 2 kali, membawa amarah di nadinya dan kesedihan di jiwanya. Ketika kesengsaraan surgawi tingkat 9 muncul, Tuhan sejati akan kembali. Kebajikan akan menuntun pada kedamaian abadi. Kejahatan akan membawa pembantaian dewa iblis. Namun ini bukanlah akhir, karena bintang-bintang belum tunduk. Pedang yang membawa kehancuran suatu hari nanti akan melindungi kedamaian. Hati yang hanya mengenal pembalasan dendam akan merangkul dunia. Dia yang berjalan di antara terang dan gelap akan mengikat warisan yang tersebar. Raja-raja yang tumbang, para dewa yang diam, roh-roh yang berduka, semua akan berbicara melalui dia. Ketika langit dan jurang berlutut sebagai satu, dan jiwa yang pernah terkoyak menjadi utuh kembali, dia tidak akan sekadar naik. Dia akan mewarisi. Penguasa terakhir dari era terakhir, bukan para dewa, bukan juga para iblis, tetapi dari semua. Sudah sebulan sejak Tuan Ayah dan para dewa senior berhasil menyelamatkan saudara Jian Yuan, namun dia masih belum terbangun. Suara Meng Jianxi bergema lembut saat dia berdiri di depan aula ilahi yang dibangun ayahnya hanya untuk saudaranya. Beban dalam nadanya mencerminkan keheningan berat di sekelilingnya. Dari luar, aula ilahi benar-benar mengesankan. Lapisan-lapisan formasi kuno yang mengerikan berdenyut dengan cahaya ilahi, menyelubungi seluruh struktur dalam tekanan yang lembut namun tak kenal ampun. Meskipun tempat ini sudah terletak jauh di dalam jantung kerajaan ilahi penenun mimpi, bisa dibilang tanah teraman di abis, tindakan tambahan membuatnya tidak bisa ditembus. Siang dan malam, para master aula mimpi berjaga, tidak pernah setelah meninggalkan pos mereka. Itu telah menjadi tempat yang bahkan yang terkecil setitik debu pun perlu izin untuk masuk. Namun di dalam benteng itu, saudaranya tetap diam. Meng Jianxi menatap dalam diam untuk waktu yang lama sebelum berbicara lagi, matanya melembut. Aku tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kemalangan. Gumamnya, tatapannya tertuju pada jendela tertinggi di mana cahaya lembut berkilauan samar. Bahkan saat tidak sadarkan diri, saudara Jian Yuan masih memiliki seseorang yang bersedia tinggal di sisinya, siang dan malam. Kata-katanya membawa kehangatan yang tenang, senyum tersungging di sudut bibirnya, kecil, tulus, dan dipenuhi dengan harapan dan ketidakberdayaan. Dia melihat sekali lagi ke aula ilahi yang tersegel. Bangunlah segera, saudara. Kerajaan ilahi penenun mimpi kami membutuhkanmu untuk memimpin kami. Dengan kata-kata perpisahan itu, dia berbalik, jubahnya menyapu lembut tangga saat dia berjalan pergi, para pelayannya diam-diam mengikuti di belakang. Dia sebenarnya telah datang ke sini setiap hari, berharap, berdoa, bahwa saudaranya akan terbangun dari tidur nyenyaknya. Namun hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, kekecewaan yang tenang kembali hadir. Hari lain di mana keheningan menjawab harapan. Ayahnya, Bupati Ilahi Dreamweaver, telah memeriksa Yunce secara pribadi lebih dari yang dapat dihitungnya. Senior Hua Fuchen, Bupati Ilahi Bergambar Hati, juga telah meminjamkan wawasannya. Bahkan dewa kembar dari kerajaan ilahi bulan dan bintang telah menawarkan indera ilahi mereka. Dan kemudian ada imam besar Wandao, dewa sejati kuno sendiri.
Mereka semua telah dengan hati-hati memindai tubuh Yunche beberapa kali. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, tidak ada yang salah. Tidak ada kerusakan pada jiwanya, tidak ada luka di tubuhnya, tidak ada kutukan yang tersisa atau racun tersembunyi. Berdasarkan semua hukum langit dan bumi, dia seharusnya sudah terbangun sejak lama. Namun sebulan penuh telah berlalu, dan dia masih berbaring dalam keheningan. Selama bulan itu, satu orang tidak pernah meninggalkan sisinya. Hua Caili. Siang dan malam, dia tetap di sana, sosoknya yang lembut seperti patung kerinduan dan cinta. Matanya jarang lepas dari wajahnya, seakan takut berkedip pun akan membuatnya kehilangan momen saat dia bergerak. Cintanya padanya begitu kuat dan tak tergoyahkan, jenis cinta yang membuat orang lain, mereka yang mungkin pernah memendam perasaan diam, menundukkan mata dan menjauh dengan tenang. Dedikasinya, pengabdiannya, cintanya, itu adalah sesuatu yang menyentuh hati yang paling keras sekalipun. Saudaranya ini, Meng Jianxi berpikir dalam hati saat dia berdiri di bawah cahaya lembut penghalang pelindung. Saudaraku ini sungguh, meski dengan semua kemalangannya, pria yang beruntung. Krak! Sebuah retakan menggelegar merobek langit di atas kerajaan ilahi penenun mimpi. Seolah-olah surga itu sendiri terbelah. Ruang berputar dan mengerang sebelum dua sosok kuno melangkah keluar dari kehampaan. Aura mereka turun seperti gelombang pasang tak terlihat yang menekan seluruh alam. Salah satunya adalah Imam Besar Wan Dao, tenang, namun syarat dengan kehadiran kuno. Yang satunya, yang kembali dari ketidakhadirannya yang lama, adalah Imam Besar Liu Xiao. Kemunculannya menimbulkan rasa kagum di udara, bukan hanya karena siapa dia tetapi karena apa yang mungkin dilambangkan oleh kepulangannya. Meng Jianxi, yang baru saja melangkah beberapa langkah dari aula suci saudaranya, membeku di tempatnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat matanya terpaku pada dua sosok yang menjulang tinggi itu. Dia tidak perlu menebak, kehadiran mereka saja sudah mengatakan segalanya. Beberapa minggu yang lalu, setelah membantu para dewa lain melarikan diri dari lautan kabut tak berujung dan membantu memindai tubuh Yunche, Imam Besar Wan Dao tiba-tiba menghilang. Satu laporan telah muncul, bahwa dia telah muncul di kerajaan ilahi malam abadi dan menyatakan dirinya sebagai tamu. Mereka hanya menyatakan bahwa dia menunggu sesuatu. Sekarang tampaknya apa yang telah dia tunggu akhirnya datang. Dan dia tidak kembali sendirian. Junior Jianxi memberi salam kepada para imam besar. Meng Jianxi cepat melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Suaranya tenang meskipun ketegangan kini membebani seluruh ibu kota suci. Ruang di sekitar mereka berdenyut dengan tekanan ilahi saat sosok-sosok yang lebih kuat mulai berdatangan. Satu demi satu, mereka tampak seperti bintang yang tertarik pada matahari yang menyala-nyala. Ayahnya, Bupati Ilahi dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, tiba dengan ekspresi serius. Di belakangnya datang Bupati Ilahi yang dilukis dengan hati, tenang tetapi ingin tahu. Bahkan para penjaga dan guru yang biasanya mengawasi aula suci telah berkumpul dalam keheningan, masing-masing merasakan gravitasi momen ini mengendap di hati mereka. Di mana? Hua Fuchen memulai, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Meng Kongchan dengan lembut mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Gerakan itu halus, tetapi penuh dengan beban yang tak terucapkan. Meskipun Meng Kongchan hanya menerima laporan yang terfragmentasi setelah Imam Besar Liu Xiao membawa Ling Xian yang terluka keluar dari kabut tak berujung, potongan-potongan yang telah dia kumpulkan sudah cukup. Desas-desus, bisikan, dan kesedihan yang tak terelakkan di mata Liu Xiao, mata yang masih memerah karena kesedihan, berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dia tahu. Dan dia tidak bisa membiarkan temannya membuka kembali luka itu. Sebelum udara menjadi lebih berat, suara lelah memecah keheningan. Di mana Meng Jianyuan? Tanya Liu Xiao.
Suaranya serak, tipis karena rasa sakit dan kelelahan. Bukan hanya karena pertempuran, tetapi juga karena kekalahan yang masih melekat padanya seperti bayangan. Menjawab Tuan Liu Xiao, Meng Kongchan menjawab dengan hormat, nadanya serius, putraku belum terbangun. Dia sedang beristirahat di dalam aula putra ilahi. Liu Xiao perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya, tajam meskipun lelah, menembus formasi yang tak terhitung jumlahnya yang berlapis di aula ilahi, masing-masing kompleks, kuno, dan hampir mustahil untuk ditembus. Krak, ruang terbelah dengan suara samar namun menggelegar, dan dalam sekejap mata, Liu Xiao melangkah maju dan menghilang. Dia muncul kembali di dalam aula ilahi, di mana lapisan cahaya keemasan berdenyut samar dalam keheningan. Di sana, beristirahat di atas ranjang giok yang diukir dengan rune surgawi, adalah Yunce, tak bergerak, napasnya pendek dan damai. Di sampingnya, lengan melingkari tubuhnya dengan lembut, adalah Hua Caili. Kepalanya bersandar dengan tenang di bahunya, matanya terpejam, seolah-olah sedang berdoa dalam hati. Dia tidak meninggalkan sisinya bahkan untuk sesaat. Liu Xiao berdiri diam. Aura ilahi burung vermilion bergerak samar-samar di sekelilingnya, tetapi dia tidak bergerak. Dia hanya memperhatikan hatinya yang kuno bergerak dengan emosi yang bahkan waktu tidak dapat menghapusnya. Segera, 4 sosok lagi muncul berturut-turut, Meng Kongchan, Hua Fuchen, Hua Qingying, dan Imam Besar Wan Dao. Saat Wan Dao menatap Liu Xiao, tatapannya tanpa sadar jatuh pada jejak samar aura burung vermilion yang menempel di jubahnya, aura Lingxian. Kesedihan yang terlalu berat untuk diucapkan berkedip di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Dia tidak tahu apakah Raja Abisal sudah menerima berita itu, tetapi ketika berita itu akhirnya menyebar, ketika Abis mengetahui bahwa Imam Besar Lingxian telah tewas karena Raja Kabut, kedamaian yang mereka pegang teguh sekarang akan hancur. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi kekacauan. Kekacauan yang sesungguhnya. Tetapi untuk saat ini, dia telah memberikan perintah yang tegas. Tidak seorang pun boleh berbicara sepatah kata pun. Terkejut oleh kemunculan tiba-tiba begitu banyak tokoh kuat, Hua Caili melompat berdiri. Dia segera menundukkan kepalanya dan membungkuk hormat. Kakek Wan Dao, kakek Liu Xiao, di mana? Pertanyaannya tercekat di tenggorokannya saat matanya menyapu orang-orang di belakangnya. Mereka semua diam-diam menggelengkan kepala. Napasnya tercekat. Matanya memerah hampir seketika saat kesadaran menghantamnya seperti pisau di dada. Tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju dan dengan lembut memeluk Liu Xiao. Dia tidak bergeming. Dia hanya mengangkat tangan yang gemetar dan membalas pelukan itu. Dia berada di tempat yang lebih baik sekarang, kata Liu Xiao lembut, suaranya samar dan kasar, senyumnya nyaris tak mampu menutupi retakan di jiwanya. Yunce diam-diam mendengarkan setiap kata yang diucapkan di ruangan itu, tetapi saat ini, tubuhnya gemetar tak terkendali. Begitu hebatnya, bahkan para dewa dan orang lain yang hadir dapat melihatnya. Namun dia masih berpura-pura tertidur. Bukan karena dia tidak mau bangun, tetapi selama sebulan dia dalam keadaan ini, Hua Caili tidak pernah sekalipun meninggalkan sisinya. Siang dan malam, dia tetap di sana, berbicara lembut padanya. Mungkin dia melakukannya untuk menenangkan hatinya sendiri, atau mungkin dia benar-benar percaya bahwa Hua Qingying dapat mendengarnya. Dan dia benar, Hua Qingying mendengar semuanya. Setiap kata yang dia katakan berasal dari dunia luar, berita yang sering dibawa Hua Qingying bersamanya. Apapun yang terjadi selama bulan terakhir ini, tidak peduli seberapa besar atau kecil, Hua Caili memberitahunya. Para bupati ilahi lainnya telah lama kembali ke kerajaan ilahi masing-masing. Berita tentang penyelamatannya telah menyebar luas.
Seluruh abis bergemuruh dengan perayaan. Seperti yang diharapkan dari para dewa, kata mereka. Raja Kabut tidak pernah punya kesempatan. Dia hanya beruntung pada saat pertama. Melawan keilahian sejati, bahkan Raja Kabut harus berlutut. Begitu banyak suara. Begitu banyak asumsi. Ada juga laporan khusus yang datang dari kerajaan ilahi tanpa batas yang telah menyebar seperti api di seluruh istana bangsawan dan jalan-jalan umum. Mungkin karena rasa malu dan penghinaan yang dideritanya karena tidak dapat melakukan apapun selama penyelamatan, untuk melampiaskan frustrasinya, Dian Jiuxi telah menerima selir. Para wanita cantik dari kerajaan ilahinya, serta mereka yang berasal dari alam bawahan, semuanya sedang diintai untuk memasuki haremnya. Bagaimanapun, Dian Jiuxi adalah bupati ilahi. Menjadi wanitanya adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak wanita muda. Beberapa bahkan berhayal, jika aku melahirkan anaknya, dan jika takdir berpihak padaku, mungkin anakku akan mewarisi esensi ilahi yang sempurna. Anak seperti itu mungkin akan menjadi putra ilahi berikutnya. Atau bahkan kaisar ilahi di masa depan. Berita ini saja membuat para wanita bangsawan dan pewaris bergegas. Rock jatuh lebih cepat daripada bilah pedang dalam perang. Semua ini, Hua Caili memberitahunya. Semua yang dia tahu, perjuangannya, siksaan tak berujung karena menunggu, rasa sakit yang dia tanggung saat dia diculik. Dia mencurahkan isi hatinya kepadanya, malam demi malam. Dia bersumpah tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Dan kata-katanya bukan sekadar sentimen. Ayahnya, bibinya, dan bahkan para Divine Regent senior telah menyetujuinya. Jadi, bahkan saat dia berbaring diam, Yunche tahu semua yang telah terjadi di dalam abis. Tetapi ada alasan lain mengapa dia terus berpura-pura tidak sadarkan diri. Jauh di dalam Sky Poison Pearl, dia bisa merasakannya. Denyut cahaya lembut. Kehangatan ciptaan bergerak sekali lagi. Li Suo, Dewi Kehidupan, sedang terbangun. Yunche tidak yakin kapan, hanya yakin itu akan segera terjadi. Gejolak samar dan halus dari Sky Poison Pearl memberitahunya semua yang perlu dia ketahui. Li Suo, Dewi Kehidupan, berada di ambang kebangkitan. Tetapi bukan itu yang paling mengganggunya. Seluruh alasan dia datang ke kerajaan ilahi, alasan dia mengarahkan pandangannya untuk mencapai tanah suci adalah karena satu hal. Sumur Samsara. Nama itu menghantui pikirannya. Tempat itu, misteri itu, mungkin menyimpan kunci untuk semua yang dia butuhkan. Dia tidak menaruh banyak harapan pada Li Suo, bahkan jika dia menjalani transformasi lain. Pemahamannya saat ini, identitasnya, pengetahuannya, semua yang dia ingat hanya berasal darinya. Dia adalah jangkarnya, bukan sebaliknya. Jika dia mendapatkan kembali ingatannya, itu akan menjadi keajaiban, tetapi keajaiban yang tidak bisa dia andalkan. Jadi, Raja Abisal, Mosu, adalah satu-satunya harapannya. Satu-satunya yang mungkin tahu sesuatu tentang sumur samsara. Dan jika dia sendiri tidak tahu, maka Yunche benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Melihat tubuh Yunche gemetar, semua orang dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Ekspresi mereka menegang karena khawatir. Satu persatu, mereka memindai tubuhnya berulang-ulang, menggunakan indera ketuhanan mereka dengan sangat hati-hati. Tetapi seperti sebelumnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala, frustrasi dan ketidakberdayaan tergambar jelas di wajah mereka. Liu Xiao berdiri diam, tatapannya tertuju pada Yunche. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di benaknya. Dia tidak yakin apa yang sebenarnya dimaksud oleh ramalan yang dilihatnya, tetapi yang berdiri di hadapannya sekarang adalah seorang pemuda yang membawa warisan dari banyak dewa di dalam tubuhnya. Dan karena permintaan terakhirnya,
keinginannya saat sekarat, dia akan mempercayakan esensi darah ketuhanan Ling Xian kepadanya juga. Darah burung vermilion. Segera, setetes darah ketuhanan emas melayang ke udara, cahayanya halus dan hangat, namun berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa. Saat itu muncul, itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Ini, mata Meng Kongqian membelalak, suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. Aura ini. Pada saat yang sama, Hua Caili menatap tetesan darah yang bersinar itu, bergumam pelan, ekspresinya dipenuhi dengan emosi. Liu Xiao menarik napas dalam-dalam. Suaranya yang tua sedikit bergetar, namun membawa beban yang menekan setiap hati di ruangan itu. Meng Jianyuan, aku tidak tahu apakah kau bisa mendengarku atau tidak, tetapi untuk menyelamatkanmu, kami kehilangan Ling Xian. Karena kau pernah membantunya, memberinya kristal api primordial, dia tidak pernah melupakan kebaikanmu. Sebelum dia meninggal, dia berharap kau mewarisi kekuatannya. Gunakan dengan baik. Dengan kata-kata itu, dia menurunkan tangannya, dan tetesan darah Dewa Emas itu dengan lembut turun, menyatu ke dahi Yunce. Dalam sekejap, energi dewa mengalir melalui jiwanya dan pembuluh darahnya yang dalam, menjadi bagian dari dirinya, warisan burung vermilion.